Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan mata kuliah Manajemen Strategik dengan dosen pengampu Ibu Mutiasari Nurbulan. Di sini kami membahas tentang analisis perusahaan jasa. Di sini kami mengambil perusahaan Garuda Indonesia dengan saya selaku moderator Natania Tasya Ardelia dengan ujung NPM 114, rekan saya Amanda Hajida Felisa dengan ujung NPM 009, dan rekan saya lagi dengan ujung NPM 095 Winana Hidayatika. Slide pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Amanda Hajidah, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus Garuda Indonesia. Bisa kita lihat di atas, itu ada link yang dimana link tersebut itu membahas tentang strategi-strategi yang dilakukan oleh Garuda Indonesia. Ya, beberapa strateginya yaitu adalah dengan menambah armada-armada pesawat yang baru, lalu menambah rute penerbangan yang baru, dan juga eh, Garuda Indonesia ini juga merampungkan kewajibannya mengenai penyelesaian utang kepada para kreditur pasca penundaan kewajiban pembayaran utang. Next. Company profile PT Garuda Indonesia yaitu adalah penerbangan sipil Indonesia tercipta pertama kali atas inisiatif Angkatan Udara Republik Indonesia dengan menyewakan pesawat yang dinamakan Indonesian Airways kepada pemerintah Burma pada tahun 1949. Pada 21 Desember 1949 dilaksanakanlah perundingan lanjutan dari hasil KMB antar pemerintah Indonesia dengan maskapai KLM mengenai berdirinya sebuah maskapai nasional. Presiden Soekarno memilih dan memutuskan Garuda Indonesia Airways atau GIE sebagai maskapai ini. Garuda Indonesia juga saat ini melayani lebih dari 60 destinasi di seluruh dunia dan berbagai lokasi eksotis di Indonesia. Garuda Indonesia memberikan pelayanan terbaik melalui konsep layanan Garuda Indonesia Experience pada seluruh touch point, layanan penerbangan yang mengadaptasi nuansa Indonesian Hospitality dengan menghadirkan keramat tamahan dan kekayaan budaya. Saat ini, Garuda Indonesia memiliki 210 armada pesawat dan 142 pesawat yang beroperasi. Next. A deep analysis on stakeholder management. Kenapa? Stakeholder management atau manajemen pemangku kepentingan adalah aspek krusial dalam keberhasilan proyek analisis bisnis. Menurut Kedle, mengetahui siapa saja pemangku kepentingan dan memahami apa yang mereka harapkan dari proyek dan solusi yang diberikan sangat penting untuk mempertimbangkan mereka dalam memutuskan keberlanjutan dalam mendukung usaha tersebut. Proyek analisis bisnis seringkali tidak berhasil atau tidak sepenuhnya itu disebabkan oleh manajemen pemangku kepentingan yang buruk, tim proyek tidak menyadari pentingnya atau bahkan keberadaan pemangku kepentingan utama dan mereka mendapati bahwa rencana mereka selalu gagal. Di sisi lain, jika pemangku kepentingan yang tepat diidentifikasi dan dikelola dengan baik, sebagian besar hambatan dapat dihilangkan dari jalur. Next. Tujuan permodelan analisis proses bisnis terdapat 4, yaitu seperti yang bisa kita lihat, yang pertama ada membantu perusahaan memahami proses bisnisnya dengan baik, lalu yang kedua ada mengidentifikasi permasalahan seperti critical path atau bottleneck yang mungkin terjadi, yang ketiga yaitu mengembangkan, mendokumentasikan, serta mengkomunikasikannya pada semangku se kepada semua pemangku kepentingan bisnis. Yang terakhir yaitu perbaikan pada proses bisnis di masa depan.
Kenapa PT Garuda Indonesia? Karena maskapai penerbangan komersial pertama Indonesia yang masih berdiri hingga saat ini, yaitu bernama Indonesian Airways, merupakan maskapai pertama Republik Indonesia yang mengoperasikan penerbangan sipil. Selanjutnya yaitu upaya pemulihan kinerja. Adanya dampak pandemi membuat kondisi industri penerbangan mengalami krisis, sehingga di tahun 2024 ini, Garuda Indonesia tengah mempersiapkan berbagai strategi sebagai upaya pemulihan kinerja keuangan dan operasional perseroan. Yang terakhir yaitu utang maskapai penerbangan. Sempat memiliki utang sekitar 149,62 triliun yang masih diangsur hingga saat ini dan terus berkomitmen dalam memastikan langkah pemenuhan kewajiban usaha secara terukur. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silahkan, Winona. Selanjutnya ada Garuda Indonesia Stakeholder. Yang pertama ada customer. Dengan prospek peningkatan wisatawan, pendapatan Garuda Indonesia dapat meningkat karena customer menjadi penyumbang pendapatan terbesar untuk Garuda Indonesia sendiri. Lalu selanjutnya ada kompetitor. Dengan banyaknya kompetitor Garuda Indonesia yang memiliki harga yang lebih murah, Garuda Indonesia sendiri bisa mengidentifikasi kinerja kompetitor. Lalu ada kreditur. Berdasarkan voting PKPU dari 365 kreditur dengan total klaim 138 triliun, hasilnya 95,07% kreditur dengan klaim 122 triliun menyetujui perjanjian perdamaian. Selanjutnya ada Bursa Efek Indonesia. Penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung membuat BEI melepas salah satu kriteria, yaitu efek pemantauan khusus, dan dihapuskan notasi khusus B di kode saham Garuda Indonesia. Selanjutnya ada institusi hukum. Pengadilan Niaga, Pengadilan Jakarta Pusat menangani persidangan dan negosiasi Garuda Indonesia dengan kreditur. Lalu Mahkamah Agung menolak kasasi dari Grey Lake Goose Leasing 1446 dan Grey Lake Goose Leasing 1410. Selanjutnya ada Pertamina. Dengan strategi menambah armada dan penerbangan dibutuhkan lebih banyak bahan bakar. Maka Garuda Indonesia perlu meningkatkan permintaan dalam kesepakatan jual beli aftur dengan Pertamina. Next. Selanjutnya ada shareholder. Shareholder sangat penting di Garuda Indonesia karena jika perusahaan Garuda yang semakin membaik, maka akan berdampak pada shareholder yang akan cenderung terus melakukan investasi untuk Garuda Indonesia. Selanjutnya ada manajemen perusahaan. Manajemen Garuda Indonesia menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan atas strategi Garuda Indonesia. Selanjutnya ada masyarakat. Masyarakat itu memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini untuk dapat membantu Garuda Indonesia mengembalikan reputasi yang semula menurun. Selanjutnya ada media. Media berperan dalam memberikan informasi kepada halayak luas mengenai operasional dan keuangan yang semakin membaik dari Garuda Indonesia. Selanjutnya ada pemerintah. Pemerintah berperan dalam regulasi penerbangan maskapai dan memberikan lisensi untuk Garuda Indonesia untuk dapat beroperasional. Selanjutnya ada karyawan. Karyawan menjadi aset Garuda Indonesia dalam menjalankan operasional berdasarkan strategi dan keputusan yang ditetapkan oleh manajemen. Next. Impact stakeholder interaction to Garuda Indonesia business process. Yang pertama itu ada hubungan antara Garuda Indonesia dan kreditur yang dimediasi oleh pengadilan menghasilkan adanya perjanjian perdamaian hutang yang memungkinkan Garuda Indonesia terhindar dari pailit dan dapat menjalankan perusahaannya. Lalu ada hubungan antara Garuda Indonesia dengan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah memerlukan peran Garuda Indonesia untuk membantu dalam mengembangkan penerbangan intra-Papua yang diharapkan dapat menunjang aktivitas perekonomian wilayah Indonesia Timur. Lalu yang terakhir itu ada interaksi antara Garuda Indonesia dan customer. Tingkat daya beli customer yang membaik berperan dalam pulihnya perekonomian Garuda dan meningkatkan pendapatan negara dari sisi pariwisata. Next.
ada conflict of interest between Garuda Indonesia and stakeholders. Yang pertama itu ada dari Garuda Indonesia sendiri, yaitu manajemen Garuda Indonesia memiliki konflik kepentingan dalam mengelola perusahaan. Lalu dengan kreditur, adanya tuntutan dari kreditur yang melakukan penagihan dengan klaim hutang sebesar 138 triliun, di mana kondisi Garuda sendiri belum mampu melakukan pelunasan hutang tersebut. Lalu kepada pemerintah, yang pertama itu ada pencabutan status efek pemantauan khusus dan dihapuskannya notasi khusus B di kode saham Garuda Indonesia di BEI agar mendapatkan investor kembali dalam proses refinancing. Lalu yang kedua ada berupaya untuk menjaga citra pemerintah atau menghindari respon negatif dari masyarakat terhadap kegagalan BUMN. Lalu selanjutnya ada publik. Masyarakat umum dan stakeholders lainnya memiliki kepentingan dalam keberhasilan perusahaan BUMN. Next. Lalu ada peran manajemen Garuda Indonesia menuju efektivitas dan efisiensi proses bisnis. Yang pertama itu ada transformasi budaya perusahaan melalui pengembangan manusia, proses, dan juga teknologi. Lalu yang kedua yaitu peningkatan pendapatan. Dan yang terakhir adalah mendefinisikan ulang struktur biaya berdasarkan organisasi layanan bersama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada sebuah study case yang dimana tadi sudah dijelaskan bahwa Garuda Indonesia saat ini memiliki hutang yang jumlahnya itu sekitar triliunan. Nah, di sini study case kami menjelaskan bagaimana cara Garuda Indonesia ini mengatasi pelunasan hutangnya dan merestrukturisasi utang maskapai penerbangan Garuda Indonesia sendiri. Di sini kami menampilkan link video. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di Power Breakfast, dan kita akan ke informasi selanjutnya di mana Garuda Indonesia masih melakukan proses penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU. Kewajiban hutang teridentifikasi dan terverifikasi di proses PKPU telah mencapai 142 triliun rupiah. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengaku kewalahan mengurus proses penyelesaian utang Garuda Indonesia yang teridentifikasi dan terverifikasi sebesar 142 triliun rupiah. Irfan menilai restrukturisasi Garuda Indonesia merupakan proses pengajuan perdamaian yang paling kompleks lantaran melibatkan banyak pihak. Tercatat sampai saat ini ada 501 kreditur yang terdaftar dan terverifikasi dalam proses penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU Garuda. Mayoritas kreditur yang ada merupakan perusahaan lessor dengan jumlah 355 pihak, kemudian perusahaan non-lessor sebanyak 123 pihak, dan kreditur preference sebanyak 23 pihak. Garuda mengklaim sudah ada 50% kreditur yang berkomitmen akan menyetujui proposal damai yang ditawarkan. Sementara dalam proses voting PKPU sendiri, Garuda harus memenuhi persetujuan sebanyak 50+1% dari total kreditur terdaftar pada proses PKPU. Salah satu yang melelahkan, menurut Irfan, adalah negosiasi dengan kreditur besar termasuk perusahaan lessor pesawat. Pasalnya, bukan cuma bicara utang, namun kerjasama untuk di masa depan juga dipertaruhkan. Meski berat, Garuda Indonesia sendiri percaya diri para kreditur akan menyetujui proposal yang ditawarkan. Sejauh ini interaksi dengan para kreditur berjalan dengan baik. Dari Jakarta, IDX Channel. Ya, sementara itu Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero Tbk Irfan Setiaputra optimis akan memperoleh dukungan dari mayoritas kreditur dalam proposal perdamaian pada voting PKPU yang akan dilakukan hari Jumat ini 17 Juni 2022. Optimisme Garuda tersebut dikarenakan mayoritas kreditur telah menunjukkan tanda-tanda kesepakatan perdamaian. Penentuan kesepakatan perdamaian atau homologasi antara Garuda Indonesia dengan kreditur akan dilakukan voting PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang hari ini. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero Tbk Irfan Setiaputra mengatakan cukup optimis akan memperoleh dukungan dari mayoritas kreditur dalam proposal perdamaian. Pasalnya dalam diskusi dan negosiasi antara Garuda dan kreditur, mayoritas kreditur telah menunjukkan tanda-tanda kesepakatan damai.
optimis karena dalam diskusi kami dan negosiasi kami dengan para kreditur itu dari waktu ke waktu mungkin menunjukkan tanda-tanda bahwa kedua belah pihak ini sama-sama bersepakat untuk mencari solusi dan mencari kesepakatan. Dan kesepakatan itu mayoritas sudah kita peroleh bilateral, dan harapan kita kesepakatan ini bisa diterjemahkan dalam hubungan fundament kita di pengadilan besok dengan kepentingan yes. Dan kewajiban pembayaran utang atau PKP merupakan proses untuk menyelesaikan utang Garuda, di mana berdasarkan data tim pengurus PKP, emiten pemegang saham GIA ini memiliki utang sebesar 142,42 triliun rupiah menjadi 501 kreditur, dan secara rinci jumlah tagihan Garuda tersebut terdiri dari piutang tetap kepada 123 lessor sebesar 104,3 triliun rupiah, lalu kepada 23 kreditur non-preferred sebesar 3,95 triliun rupiah, dan 300 kreditur non-lessor sebesar 34,09 triliun rupiah. Sementara untuk hasil PKPU sendiri akan diumumkan pada tanggal 20 Juni 2020 mendatang. Di Jakarta, Diki Pawon. Garuda Indonesia sendiri menyelesaikan piutangnya ini dengan menggunakan PKPU atau biasa kita sebut dengan penundaan kewajiban pembayaran. Sekian presentasi dari kelompok 11. Bila ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.